Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, kita rindu menikmati baik-Nya. Mari kita berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Bapa yang sangat baik, kami bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami bawa seluruh hati kami kepada Tuhan dalam ibadah kami. Kami rindukan Tuhan hadir di mana kami memuji dan menyembah Engkau. Engkau hadir dalam hati dan hidup kami, memenuhi kami. Mari Bapa, Engkau Tuhan yang ambil segala acara ibadah hari ini dari awal kepada akhirnya. Biarlah kuat kuasa Tuhan bekerja bagi kami secara ajaib. Kami siap menyenangkan hati Tuhan, memberi korban syukur kami kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita tinggikan Dia, Raja yang layak ditinggikan dan disembah. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah dan media online ini. Mari sebelumnya kita berdoa bersama-sama, mohon pimpinan Tuhan ada bersama dengan kami. Bapa di surga, kami selalu merindukan terang-Mu ada bersama dengan kami, membimbing dan menerangi jalan kami, terlebih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kiranya firman-Mu sungguh tertanam dalam hidup kami, memberikan penjelasan yang baik agar langkah-langkah kami untuk menapaki hari-hari kami di tahun 2022 ini, kami melangkah dengan kepastian bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berbahagia yang telah memasuki masa usia yang baru di tahun 2022 ini. Ini menjadi pengharapan yang indah bagi kita. Tentu pengharapan kita bisa melewati tahun 2022 ini dengan sukacita, dengan semangat, dengan pengharapan yang indah bersama dengan Tuhan. Sekalipun kita mungkin banyak dipusingkan dengan berbagai ramalan, tafsiran, bahkan nubuatan-nubuatan yang berbicara tentang tahun 2022. Ada yang positif, ada juga yang menakutkan, mengkhawatirkan. Tapi lepas dari semuanya itu sebuah nubuatan-nubuatan, sebuah ramalan-ramalan, tafsiran-tafsiran secara umum. Yang itu mungkin terjadi kepada banyak orang. Hari ini saya ingin mengajak setiap kita berbicara pribadi dengan Tuhan tentang bagaimana kita melangkah dengan iman di tahun 2022 ini, lepas dari ramalan apapun juga, baik itu yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Mari kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan ini. Kita akan baca ayat kita bersama-sama dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Kita mulai dari ayat yang ke-41 sampai dengan yang ke-45. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Latar belakang kisah ini adalah kehidupan Ahab selaku raja. Dikatakan raja yang jahat di mata Tuhan. Bahkan dikatakan jauh lebih jahat daripada raja-raja sebelumnya. Ada 450 para pemimpin Baal, penyembah-penyembah Baal. Dalamnya ada peramal, juru-nujum dan yang lainnya. Itu yang mendampingi. Bahkan Ahab mengambil Isabel sebagai pendamping hidupnya. Yang kita tahu, Isabel penyembah dewa. Tapi kita bersyukur di situasi itu ada seorang Elia yang luar biasa, yang tetap bertahan imannya bersama dengan Tuhan. Dari kisah ini kita sebenarnya mengenal bahwa Elia telah berkata, mulai saat ini tidak akan ada hujan. Dan benarlah tidak ada hujan selama 3,5 tahun. Elia telah mengalahkan
membunuh 450 Baal, menyingkirkan penyembah itu dan membuktikan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel yang membuktikan Allah yang benar. Sehingga apa yang kita baca, Ahab mengalami mujizat bersama dengan Tuhan dengan adanya Elia dan bujangnya. Apa langkah-langkah yang dilakukan Elia? Yang pertama kita lihat dari 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Langkah yang pertama yang dilakukan Elia adalah memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Jadi mezbah Tuhan pada waktu itu sudah tidak ada, sudah diruntuhkan, dikalahkan, dihancurkan oleh mereka semua penyembah-penyembah Baal. Artinya tidak ada mezbah waktu itu. Pertanyaan saya bagi Bapak Ibu saudara sekalian, kita melewati tahun 2021. Apakah kita tahun 2021 mempunyai mezbah Tuhan yang baik dalam hidup kita? Kita punya waktu-waktu yang indah berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan di sepanjang waktu hidup kita. Apakah kita menjadikan diri kita, Bait Roh Kudus ini, mezbah perjumpaan kita dengan Tuhan, sehingga memuliakan Tuhan, sehingga meninggikan Tuhan, sehingga kita menaikkan dupa yang harum di hadapan Tuhan? Apakah kita memilikinya? Atau jangan-jangan telah runtuh sama seperti di masa Ahab ini? Maka langkah pertama dilakukan Elia adalah memperbaiki mezbah Tuhan. Untuk melangkah dengan iman tahun 2022, mengalami berkat dan pertolongan Tuhan, jangan lupa perbaiki mezbah Tuhan. Yang kedua, kita akan lihat bersama-sama pada ayat yang ke-43 dikatakan demikian. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa, kata Elia. Kembali, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Pada waktu bujangnya naik ke atas melihat ke laut, tidak melihat apa-apa. Turun lagi, Elia tetap berharap kepada Tuhan. Suruh naik lagi, turun lagi, tidak ada apa-apa. Naik lagi, tidak ada apa-apa, turun kembali. Itu sebagai bukti menunjukkan Elia punya pengharapan kepada Tuhan yang tidak putus-putusnya. Bapak Ibu, di tahun 2021 pernahkah kita mengalami hopeless, pengharapan yang terhilang? Seakan kita berkata sudah tidak mungkin, semua sudah sia-sia, tidak bisa diperbaiki, tidak bisa dilakukan, semua impossible, semua tidak mungkin. Tapi lihatlah, dari kisah yang kita baca, Elia ada pribadi yang mengubah impossible menjadi possible, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia membangun harapannya. Sekali belum ada tanda-tanda, 2 kali belum ada tanda-tanda, dia terus berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu, tahun 2020, bangun pengharapan kita dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai 7 kali. Artinya terus-menerus, sesuatu yang sempurna yang terus kita lakukan dan tidak pernah kita berhenti berharap kepada Tuhan. Elia melakukannya, dan nanti kita lihat akhirnya mujizat terjadi. Dan yang ketiga, kita lihat dari ayat yang ke-44. Dari pasal yang sama dikatakan demikian. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh bujang. Kita melihat seorang bujang ini
apa yang diperintahkan oleh Elia, dia melakukannya. Maka dari proses yang ada itu, kita boleh berkata, lakukan tugas dengan baik. Bujang itu melakukan. Naik lagi yang ke-7. Begitu yang ke-7, ada awan sebesar telapak tangan. Elia berkata, pergilah katakan kepada Ahab, segera naik kereta pergi. Bujang itu melakukan. Dari semua ini kita melihat hujan yang terjadi yang berlimpah-limpah itu diawali dari yang pertama. Elia mengajak bangsa Israel memperbaiki mezbah Tuhan. Yang kedua, Elia mengajarkan kepada kita semua, bangsa Israel, tetaplah selalu berharap kepada Tuhan. Dan yang terakhir, memberikan teladan, melakukan tugas dengan baik. Bujangnya melakukan hal itu. Mukjizat terjadi. 3,5 tahun kekeringan tanpa hujan. Alkitab mengatakan tanpa embun, artinya tidak ada gerimis sama sekali. Tidak ada air sama sekali. Tapi hari itu mezbah diperbaiki. Iman, pengharapan terus ditumbuhkan. Dan yang ketiga, tugas dilakukan dengan baik. Tiba-tiba mukjizat terjadi. Bapak Ibu, Alkitab mengajarkan kepada kita sesuatu yang sederhana. Tidak berbelit-belit. Bagi kita sekalian, di tahun 2022, mari saya ingin mengajak kita melangkah dengan iman di tahun 2022. Apa yang mau kita lakukan? Ayolah, mungkin kita pernah runtuh mezbah kita tahun 2021. Kita bangun kembali, perbaiki kembali mezbah kita. Pengharapan kita pernah pudar. Bangun kembali, bangkitkan kembali pengharapan kita tahun 2022 tanpa pernah putus. Mungkin kita pernah melakukan tugas-tugas hidup kita tidak dengan baik. Sebagai seorang pekerja, karyawan, pemimpin, pelayan Tuhan, bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, sebagai anak, sebagai pelajar, mungkin kita pernah melewatinya, tidak melakukan tugas dengan baik. Sekarang tahun 2022, lakukan yang terbaik. 3 hal ini mengantar Elia bersama dengan Ahab dan bujangnya mengalami mukjizat. Elia adalah manusia biasa menurut firman Tuhan. Kita pun sama. Kalau Elia dapat mengalaminya, kita pun dapat mengalaminya. Melangkah dengan iman tahun 2022 jadi keberhasilan bagi kita. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Bapa, kami menyerahkan setiap kami dalam tangan-Mu. Ajar kami rendah hati untuk memahami firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengoreksi kami. Mungkin kami tidak membangun mezbah kami dengan baik. Hari ini kami mau memulai memperbaiki mezbah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau membangkitkan iman pengharapan kami kembali dengan lebih, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh dan dengan totalitas dari hadapan-Mu. Bahkan kami yang mungkin selama ini tidak melakukan tugas dengan baik, hari ini kami akan memulai untuk membangun, melakukan tugas kami dengan sebaik-baiknya. Kalau Elia boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, melakukan semua ini, mukjizat terjadi. Tahun 2022, kami mau melakukannya. Sama seperti Elia. Kami pun akan mengalami mukjizat demi mukjizat. Hujan yang dialami Elia juga merupakan hujan berkat bagi kami. Terima kasih Bapa. Saya mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu biar termeteraikan dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan, rahmat, nikmat, dan kasih sayang-Nya. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan menyertai kehidupan Bapak, Ibu, saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Setiap hari kami dipelihara oleh Tuhan. Setiap kami diberkati Tuhan. Kami
mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bawa rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Pujilah Dia dengan segenap hati kita. Haleluya.